إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, di pertemuan yang berbarokah ini kita kembali diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, mempelajari bersama kitab Al-Mu'lim bi Adabil Alim wal Muta'allim. Kita masih dalam pembahasan tentang keutamaan ilmu dan ahlul ilm. Setelah Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, beliau menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan ilmu dalam Al-Quranul Karim, disusul dengan keutamaan-keutamaan ilmu dalam sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau melanjutkan dengan keterangan para as-salafus salih, para sahabat dan para ulama-ulama setelahnya, dan para ulama-ulama setelahnya yang berkaitan dengan ilmu dan ulama. Wa qala Aliun, dan berkata Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan kafa bil ilmi syarafa, cukuplah kemuliaan sebuah ilmu, cukuplah ilmu itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat mulia, an yadda'iyahu man la yuhsinu, yaitu ilmu itu diaku-akui oleh orang yang enggak layak, enggak pinter dalam dunia ilmu. Wa yafrahu bihi idza nusiba ilaih, dan dia bergembira kalau dinisbahkan, disandarkan sebagai seorang yang punya ilmu. Wa kafa bil jahli dhamma, dan cukup kebodohan itu sebuah celaan. An yatabarra'a minhu man huwa fih, orang yang memang aslinya bodoh, kalau dikatakan bodoh nggak mau. Jadi ucapannya Imam Ali bin Abi Thalib rahimahullah ya radhiyallahu an, beliau itu mengatakan ilmu itu penuh dengan kemuliaan. Saya sebutkan satu aja, ini cukup untuk mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang mulia dan kebodohan itu sesuatu yang amat tercela, yaitu siapapun kalau dikatakan dia orang alim, dia ahlu ilmu, dia orang yang wawasannya luas, ilmunya luas, itu semuanya senang. Bahkan ngaku-ngaku bahwasanya dia punya ilmu, padahal enggak. Jadi saking kepinginnya dimuliakan, dia ngaku-ngaku punya ilmu, menampakkan diri punya ilmu, padahal ilmunya tidak selevel itu, yang dalam istilah para ulama dinamakan dengan at-tanammur fil ilm. At-tanammur itu bergaya namir, bergaya macan, padahal dia itu kucing. Jadi dia itu level-level kucing, tapi gaya ceramai, gaya taklimi, gaya nek ngomong koyoke macan raksasa bisa. Dia itu bergaya komodo, padahal cecek,
padahal cacak, komodo gak semerangkak ya, padahal kadal. Bergaya buaya, padahal kadal. Bergaya ular, padahal cacing. Ini. Jadi menampakkan diri seakan-akan dia itu orang alim. Yadda'iyahu man laisa man la yusinu. Ngaku-ngaku punya ilmu padahal dia enggak mencapai ilmu tersebut. Itu menunjukkan bahwasanya orang itu memahami ilmu itu sesuatu yang sangat mulia. Dan kebodohan itu cukup kita katakan kebodohan itu celaan. Tatkala orang yang memang benar-benar bodoh dikatakan bodoh itu ngamuk. Dikatakan nggak tahu itu nggak mau, ngamuk. Wa qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan khairul mawahibi al-aql. Sebaik-baik anugerah itu akal, ilmu. Wa syarrul masaibi al-jahl. Yani sebaik-baik sejelek-jelek musibah itu adalah kebodohan. Al-aql yang dimaksudkan oleh beliau di situ adalah al-ilm. Kenapa beliau nyebutnya akal? Untuk saja khairul mawahibi al-aql wa syarrul masaibi al-jahl. Jadi akal jahl itu senada. Tapi yang dimaksudkan dengan beliau dengan akal di situ adalah akal yang bisa mendapatkan ilmu yang mapan, ilmu syar'i. Wa qala Abu Muslim Al-Khawlani, salah satu ulama tabi'in. Wa qala Abu Muslim Al-Khawlani, beliau mengatakan al-ulama'u fil ardi mithlun nujum fis sama'. Ulama di muka bumi itu kayak bintang kemintang di langit. Idza badat linnasi ihtadau biha. Apabila bintang itu nampak untuk manusia, mereka bisa menjadikannya petunjuk arah. Wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Dan apabila bintang itu lenyap, hilang, mereka pun bingung. Ucapan beliau diungkapkan di zaman itu. Masyarakat bangsa Arab, mereka itu zaman dulu kala belum ada GPS, belum ada kompas, belum ada penunjuk-penunjuk arah yang ada di zaman sekarang. Maka orang itu kalau berada di tengah padang pasir, padahal mereka sering safar. Mereka adalah kaum yang sering safar, sering berada di tengah-tengah padang pasir, dan mereka harus menentukan arah. Kalau sampai salah menentukan arah, maka mereka menginginkan ke kampungnya, malah bisa semakin jauh dari kampungnya. Karena tatkala dia yang berada di tengah padang pasir itu, bisa jadi dia nggak tahu arah kemana dia itu akan bergerak. Maka untuk bisa sampai di tujuannya, yang mereka gunakan adalah petunjuk bintang. Ini petunjuk bintang, dan itu Allah Subhanahu wa taala syaratkan dalam firman-Nya, wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang itu mereka bisa mendapatkan petunjuk arah. Mereka tahu. Jadi bintang yang bentuknya semacam itu kalau muncul itu mesti di utara. Bintang yang itu kalau muncul mesti di selatan. Akhirnya mereka melihat, kalau begitu saya sekarang menghadap ke timur dan kampung saya ada di barat. Saya berbalik lurus nyampe. Meskipun dia nggak tahu arah karena menggunakan petunjuk bintang. Tapi kalau lenyap, mendung, pekat itu, mereka nggak akan berani bergerak. Daripada bergerak semakin jauh dari tempat yang dituju. Digambarkan oleh Abu Muslim Al-Khawlani bahwasanya ulama di muka bumi itu gambarannya kayak bintang kemintang di angkasa, di langit, yang apabila muncul maka orang itu bisa mendapatkan petunjuk arah jalan, dan apabila ini hilang maka orang itu akan tahayyaru, akan bingung menetapkan arah langkah mereka. Wa qala Abul Aswad Ad-Du'ali, berkata Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang alim ternama yang lebih dikenal dengan ilmu an-nahwu, karena kepada beliau lah disandarkan ilmu nahwu pertama kali. Sebagaimana ilmu ushul fikih disandarkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah.
Laisa syai'un a'azza minal ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dibandingkan ilmu. Al-muluku hukkamun lin 'alan nas. Para raja itu penguasa manusia. Wal ulama'u hukkamun 'alal muluk. Dan para ulama itu yang mengendalikan penguasa. Karena fatwa-fatwanya, yakni wejangan-wejangannya, arahan-arahannya menjadi rujukan para pemimpin, para penguasa untuk menetapkan ketetapan dan kebijakan. Wa qala Wahab, dan berkata Wahab ibnu Munabbih, masih di kalangan ulama-ulama tabi'in, yatasha'abu minal ilmi syaraf wa in kana sahibuhu daniya wal izz wa in kana mahina wal qurb wa in kana qasiya wal ghina wa in kana faqira wal mahabatu wa in kana wadhi'a. Kata Wahab ibnu Munabbih, beliau mengatakan cabang dari ilmu. Jadi ilmu itu akan melahirkan, itu kalau bahasa kita, ilmu itu akan melahirkan kemuliaan meskipun pemiliknya, orang yang punya ilmu itu aslinya itu orang rendahan. Wal iz, dan akan melahirkan kemuliaan, wa in kana mahina, meskipun dia itu orang yang hina. Dan dia itu akan melahirkan al-qurb, menjadi orang dekat, wa in kana qasiya, meskipun aslinya dia itu orang yang sangat jauh. Wal ghina wa in kana faqira, dan akan melahirkan kekayaan meskipun dia itu aslinya orang fakir. Wal mahabah, dan akan melahirkan kewibawaan, dihormati, disegani oleh semua kalangan. Wa in kana wadhi'a, meskipun dia itu orang yang bawahan, orang yang rendahan. Para tanazaniyallahu yakum, dan itulah faktanya, itulah buktinya. Semua yang dikatakan oleh beliau itu adalah fakta, bahwa para ulama-ulama itu tidak peduli mereka itu darahnya itu darah biru, semacam Imam Syafi'i yang berdarah Ahlul Bait, atau darahnya itu darah apa? Darah hitam. Darahnya itu darah budak, kayak Atha ibn Abi Rabah. Baik itu turunan ningrat semacam Umar ibn Abdul Aziz, maupun dia itu turunan orang yang gak punya apa-apa semacam Tawus dan yang lainnya. Mereka semua telah berubah dengan ilmunya. Mereka semua telah berubah dengan ilmunya. Orang yang jauh dicari, karena dia memiliki ilmu. Jadi orang yang dia itu rendahan dimuliakan karena dia memiliki ilmu. Maka itu adalah kemuliaan ilmu. Lihatlah ikhwatin azanillahu wa iyyakum, para ulama-ulama yang ada di zaman tabi'in, mereka itu bukan orang-orang ningrat. Banyak di antara ulama-ulama tabi'in itu adalah aslinya para budak. Ikrimah, Maula bin Abbas, itu budaknya Abdullah bin Abbas. Nafi' itu budaknya Abdullah ibnu Umar. Atha ibn Abi Rabah itu mantan budaknya siapa? Ummu Salamah, kalau nggak salah. Salah ya. Hasan al-Basri juga begitu asal muasalnya. Dan banyak di antara ulama-ulama itu yang asal muasalnya adalah orang-orang yang tidak dipandang oleh manusia. Tapi tatkala mereka mempunyai ilmu, maka para penguasa pun harus tunduk kepadanya. Suatu hari Harun al-Rashid, dia itu pergi haji, disertai oleh dua orang putranya, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Al-Amin itu yang tua, Ma'mun itu yang adik. Berangkat sampai di Haram, beliau itu mendapatkan di sana ada majelis ilmu. Sedang kumpul orang-orang yang berpakaian ihram, mengurumuni seorang alim dengan
untuk membahas bertanya tentang masalah haji. Dan Harun ar-Rasyid ingin untuk berbicara, mendiskusikan beberapa masalah haji. Beliau datang. Ketika beliau datang mengucapkan salam, dijawab salam normal sebagaimana jamaah kaum muslimin yang lainnya. Di jamaah kaum muslimin yang lainnya. Maka Amin sama Ma'mun marah, merasa bahwasanya keduanya adalah putra mahkota, merasa abahnya itu adalah khalifah Amirul Mukminin, gak dihormati, gak disambut, gak diperlakukan istimewa, diperlakukan kayak rakyat biasa. Harun ar-Rasyid mengatakan kepada dua putranya, "Nak, diam kalian. Di tempat ini tidak ada bedanya antara rakyat dan raja. Di tempat ini tidak ada bedanya antara penguasa dan rakyat jelata." Kemudian beliau mengatakan, kita duduk. Setelah antri gitu ya, ada yang tanya pergi. Jadi Harun ar-Rasyid mila-mila antri di belakang. Pada waktu beliau, bukannya Atok nggak tahu kalau beliau adalah Harun ar-Rasyid. Begitu sudah sampai di hadapannya, Atok mengatakan, "Ahlan wa sahlan ya Amirul Mukminin, apa yang Anda inginkan?" Bertanya tentang beberapa masalah haji. Setelah selesai, lalu Harun pergi. Karena masih banyak yang antri bertanya kepada Atok ibn Abi Rabah. Lalu Harun mengatakan, "Nak, Amin, Ma'mun, gitu ya. Lihatlah, belajarlah kalian. Lihat bagaimana mulianya orang itu, padahal dia seorang budak. Dan bagaimana hinanya kita di hadapannya, padahal kita penguasa. Belajarlah. Karena dengan ilmu engkau itu akan menjadi orang yang mulia. Dengan ilmu, ya kawan, engkau akan menjadi orang yang mulia. Dan siapapun yang merasakan, ya kawan, akan mengetahui hakikat dari apa yang dikatakan oleh Wahab ibn Munabbih. Bukan itu yang kita inginkan, tapi itu adalah efek dari orang yang memang memiliki sebuah ilmu. Garis turun. Karena itu saking mulianya ini, ya kawan, kemuliaan di muka bumi ini bisa diwariskan kecuali ilmu. Saking mulianya ilmu, semua kemuliaan di muka bumi ini bisa diwariskan kecuali ilmu. Kekayaan bisa diwariskan. Anaknya orang kaya, gak ngerti kerja, gak ngerti apa, tiba-tiba dia kaya. Kekuasaan bisa diwariskan. Anaknya penguasa, gak ngerti apa-apa, begitu bapaknya mati, dia penguasa. Ketenaran bisa diwariskan. Bapaknya orang tenar, anaknya melo-melo tenar. Tapi ada satu yang tidak bisa diwariskan, ilmu. Ilmu itu kalau abinya pinter, bapaknya pinter, anaknya gak serius belajar, goblok yang ini. Gak ngerti apa-apa. Ini satu garis yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu sesuatu yang khusus Allah hanya berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak ada garis keturunan, tidak ada garis nasab yang bisa menjadikan orang kalau garis nasabnya ini adalah orang-orang yang alim. Semua orang bisa mendapatkan ilmu dan semua orang akan tertahan dari ilmu tanpa memandang garis keturunan. Wa an Mu'ad, dan dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu an, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu khasyah. Belajarlah kalian ilmu. Karena belajar ilmu itu adalah bisa menimbulkan khasyah, rasa takut kepada Allah. Wa talabuhu ibadah. Mendapatkannya itu, mencarinya itu ibadah. Wa mudzakaratuhu tasbih. Mempelajarinya, mudzakarah itu diskusi tentang ilmu, itu tasbih. Wal bahtha anhu jihad. Dan mencarinya, membahasnya itu adalah jihad. Wa badlahu qurbah. Dan mengerahkan apa yang dia miliki, hartanya, waktunya, kekuasaannya, kekuatannya untuk mendapatkan ilmu, itu adalah ibadah. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqah. Dan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahuinya, maka itu adalah sedekah.
Yani maka yani itu adalah sedekah. Semua yang berkaitan dengan ilmu, mulai dari mempelajarinya sampai mengajarkan dan mewariskannya adalah kemuliaan. Dan tidak ada ya kawan, kemuliaan di muka bumi ini yang sekelas yani ilmu syar'i. Wa qala Fudail ibnu Iyad, dan berkata Fudail ibnu Iyad, alimun muallimun yud'a kabira fi malakutis sama. Seorang alim yang mengajarkan ilmunya, dia akan dipanggil, dikenal sebagai orang yang besar fi malakutis sama, di alam langit. Dia bisa jadi di alam bumi tidak dikenal. Dia bisa jadi sebagai orang yang pinggiran di alam bumi, tapi di hadapan Jibril, Mikail, Israfil, di hadapan para yani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di alam langit, maka dia itu adalah kabira. Wa qala Sufyan ibnu Uyainah, dan berkata Sufyan ibnu Uyainah, arfa'un nasi 'indallah manzilatan man kana bainallah wa baina ibadihi wa hum al-anbiya wal ulama. Kata Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, arfa'un nasi 'indallah, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang dijadikan antara dirinya dengan hambanya. Orang yang diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara antara Allah dengan antara para hambanya. Dan mereka itu hanya dua orang. Yang pertama al-anbiya, yang kedua yani al-ulama. Yang kedua adalah para ulama. Waqal, dan beliau juga mengatakan, lam yu'ta ahadun fid dunya, tidak ada seorang pun di dunia yang diberikan oleh Allah anugerah syai'an afdhal minan nubuwah, sesuatu anugerah yang lebih mulia dibandingkan kenabian. Wa ma ba'da an-nubuwati syai'un afdhalu minal ilmi wal fiqh, dan tidak ada setelah kenabian sesuatu yang lebih mulia dibandingkan dengan ilmu dan fikih, ilmu dan pemahaman agama. Faqila, ada yang bertanya kepada Imam Ibnu Uyainah, amman hadza, yani amman hadza, loh dari mana ini? Qal anil fuqaha'i kullihim, dari semua para ulama, dari semua para ulama. Wa qala Sahl, ini berkata Sahl At-Tusturi, salah satu ulama kondang, ulama hadis, man arada an-nazar ila majalisil anbiya, barang siapa yang kepingin untuk melihat kepada majelisnya para nabi, falyanzur ila majalisil ulama, maka lihatlah kepada majelis-majelisnya para ulama. Yaji'ur rajulu fayaqulu ya fulan, ada orang yang datang lalu dia mengatakan ya fulan, ayu syai'in taqulu fi rajulin halafa 'ala imra'atihi bikadza wa kadza. Yani apa pendapatmu, apa yang engkau katakan tentang seseorang yang dia itu bersumpah kepada istrinya atas istrinya begini begitu. Dia mengatakan wallahi kada kada, demi Allah begini begitu tentang istrinya. Fayaqul, lalu dia menjawab talaqat imra'atuhu, istrinya telah terceraikan, istrinya telah jatuh cerai. Wa yaji'u akhar, lalu ada orang lain yang mengatakan fayaqul bima taqulu fi rajulin halafa 'ala imra'atihi bikadza wa kadza. Lalu bagaimana kalau engkau berpendapat kalau ada orang mengatakan begini begitu tentang istrinya? Yaqul, maka dia mengatakan laisa yahnatsu bihadzal qaul, yani dia tidak dianggap melanggar sumpahnya dengan perbuatan itu. Kata Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, kata Sahl At-Tusturi, beliau mengatakan walaysa hadza illa linabiyyin aw li'alimin, majlis semacam itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa dikatakan kecuali oleh dua orang. Satu, dia itu nabi, yang kedua dia itu alim. Fa'rifu lahum dzalik, maka kenalilah yakni kedudukan dan posisi mereka. Semua ucapan-ucapan para ulama ini, para ikhwatan azanillahu wa iyyakum, adalah satu yang perlu yakni untuk kita masukkan dalam pikiran kita masing-masing, bahwa jalan ini adalah jalan kemuliaan. Jalan ilmu itu jalan keagungan. Jalan ilmu itu jalan warisan para nabi dan para rasul. Dan antum ya akhwani wa ya akhwati, antum telah berada di ujung awal jalan itu. Jangan
bengkok, jangan salah niat, jangan salah langkah, karena setan amat sangat gak seneng kalau orang berada di atas jalan ilmu, karena mereka sangat mudah menggoda orang-orang yang tidak punya ilmu, tapi mereka akan sulit menggoda orang yang punya ilmu dengan catatan ya kawan, ilmunya manfaat, ilmunya barokah. Sekali lagi Anda katakan bahwa ilmu, kalau kita bahas ilmu itu al-ilmun nafi, al-ilmul mubarak, ilmu yang manfaat, ilmu yang penuh barokah, bukan ilmu yang hanya pengetahuan, bukan ilmu yang hanya wawasan. Adapun pengetahuan sebagaimana Anda ulang-ulang, orang kafir pun bisa hafal Quran, orang kafir pun bisa menguasai akhsar mukhtasarat dan zatul mustaqni. Orang kafir pun bisa menguasai hadis-hadis Rasulullah SAW. Jangankan orang fasik, orang kafir pun bisa, karena ilmu yang ada kemuliaannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan keterangan para ulama-ulama kita adalah al-ilmun nafi, ilmu yang yantafi'u bihi sahibuh wa yanfa'u bihi ghairah, ilmu yang pelakunya sendiri mengambil manfaat dan dia bisa memberi manfaat kepada orang yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, ini yang kita baca. Ini beberapa ucapan dari para ulama-ulama yang lain. Kita bahas pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Ini ada beberapa kertas lembaran yang kemarin. Ini dulu dilihat. Mohon nasihat antum untuk kami yang ingin terjun di dunia dakwah dan ta'lim. Masya Allah. Ini barakallah. Di sekolah-sekolah setelah tamatnya kami dari Mahat ini. Dan itu ya akhwan, satu yang harus menjadi keinginan kita semua. Jangan tinggalkan dunia ilmu yang antum telah berada padanya. Sekarang ini kita telah berada di atas jalan yang sangat mulia. Jangan sampai kemudian jalan ini lepas dari kita, karena itu adalah meninggalkan sesuatu yang mulia menuju sesuatu yang kurang mulia, meskipun halal, meskipun halal. Namun terkadang kami menginginkan untuk mengajar di lembaga yang memiliki penghasilan tinggi, dan seakan kami merasa berat untuk menerima tawaran lembaga dengan penghasilan kurang. Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah ini pertanda bahwa ilmu yang kami pelajari tidak berkah bagi kami? Ya akhi, manusia hidup di alam dunia ini itu pasti butuh yang namanya uang. Itu pasti. Karena memang itu kebutuhan. Orang itu butuh makan, orang itu butuh minum, orang itu butuh nikah, orang itu punya anak. Ini punya anak ya butuh pampers,
butuh susu, dan macam-macamnya. Maka kebutuhan akan finansial, akan ekonomi itu nggak bisa dihindari selagi kita masih hidup, selagi kita masih hidup. Tapi ada satu yang perlu dipahami, yang kita butuhkan dari ekonomi itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Jadi yang kita inginkan finansial itu, yang kita butuhkan itu yang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan kita, bukan yang sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau keinginan ya Huan, tidak ada orang yang mampu menggapai apa yang dia inginkan, maka peganglah kebutuhan finansial itu di titik kebutuhan. Yang penting kita itu kebutuhan utamanya tercukupi. Tempat tinggal, pakaian, makan, minum, pendidikan untuk anak-anak maksudnya. Dan ada kemampuan untuk kunjung ke orang tua berapa tahun sekali, setahun sekali, atau yang semisalnya lah. Yang itu adalah kebutuhan hidup dan kewajiban hidup. Lalu antum lihat ya, akhil aziz barakallahu fikum, antum lihat diri antum dan antum lihat lembaga tempat antum akan mengabdi. Karena orang itu diberikan oleh Allah kemampuan beda-beda. Ada orang itu yang ditakdirkan oleh Allah pinter dagang, subhanallah, ngajar sambil dagang itu pinter. Ada orang itu yang ditakdirkan oleh Allah harus fokus ngajar tok, kerja tok. Jadi nggak bisa nek kerja karo ngajari yang kalah atau kerjoi yang bubar. Masing-masing di antara kita itu tahu. Dan teman-teman tahu titik lembaga itu lembaga yang baru merangkak atau lembaga yang sudah mapan atau setengah mapan, bahkan setengah merangkak. Jadi bahkan setengah merangkak. Dan lihatlah pada titik yang paling maslahat untuk memandang, pandang diri, pandang kemampuan pribadi, dan pandang apa yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Kalau memang yang kita jadikan pertimbangan itu adalah titik kebutuhan, merasanya akhil aziz barakallahu fikum, antum itu macul gegere poklek, gegere putus, nyekel geraji, mining geraji kayu ora putus-putus kayune, malah putus tangane. Ini arepe dagang ora iso dagang, arepe tani tanamane mati, mau nambah ora iso, mau apa nggak iso. Antum tipikal orang yang harus fokus dalam dunia ilmiah tok gitu. Maka nggak salah kalau antum mempertimbangkan titik kebutuhan, mempertimbangkan titik kebutuhan. Karena kalau dipaksakan itu akan mentah juga. Gambarannya ya Wan, kebutuhan antum untuk hidup berdua anggaplah 1 juta, hidup bertiga 1 juta. Ma'had yang ada hanya bisa memberikan 50.000, 100.000 gitu ya. Itu mau nggak mau antum akan nggak kuat sebulan 2 bulan, karena butuh makan ya, butuh makan. Dah. Tapi kalau kemudian antum itu orang yang bisa aktivitas, yo iso objek ini, kerja itu, tetap dengan dilihat, jadi ngajar, dan separuh waktunya, sebagian waktunya itu adalah untuk aktivitas yang dicari nafkah. Maka kalau sudah ini ya Wan,
yang antum pertimbangkan jangan itu lagi, murni titik maslahat dakwah. Toh antum sudah dikasihkan Allah kecukupan di titik yang lainnya. Hidup itu objektif, tidak bisa untuk dipaksakan. Itu dari sisi antum. Adapun dari sisi kami, pengelola lembaga, dari sisi kami ya kawan, pengelola lembaga, maka tolong para ikhwah, para pimpinan-pimpinan pesantren, para pimpinan-pimpinan yayasan, pimpinan-pimpinan lembaga pendidikan, antum harus sadar bahwa asatidzah, guru, pegawai antum itu butuh makan, butuh minum, butuh punya baju, butuh ini, butuh itu. Usahakan, a'anakumullah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kita bahasnya dari titik masing-masing. Antum dari titik yang mau terjun di lembaga itu, jangan mikir yang dipikir yang seharusnya itu yang dipikir oleh pengurus yayasan. Kalau dari sisi pengurus yayasan, jangan mikir seharusnya dari titik asatidahnya. Jadi ustadz itu mestinya iso kerja, jadi ustadz itu mestinya ikhlas, jadi ustadz itu mestinya, itu yang mikir itu ustadz, bukan pimpinan pesantren. Kalau pimpinan pesantren dipikir itu bagaimana agar mereka bisa fokus belajar dan kebutuhan pokoknya terpenuhi. Kebutuhan pokok loh ya, Anda tidak mengatakan kebutuhan keinginan, kebutuhan pokoknya bisa terpenuhi, sehingga masing-masing fokus pada kewajiban masing-masing, dan itu akan menjadi kebaikan untuk semuanya. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari, kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.